Pembimbing kesehatan kerja. 1. Seorang pembimbing kesehatan kerja sedang melakukan penilaian risiko kesehatan di sebuah pabrik tekstil. Ia menemukan bahwa tingkat kebisingan di area produksi mencapai 95 desibel. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018, berapakah batas waktu paparan maksimum yang diperbolehkan untuk tingkat kebisingan tersebut? A. 1 jam. B. 2 jam. C. 3 jam. D. 4 jam. E. 5 jam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, untuk tingkat kebisingan 95 desibel, batas waktu paparan maksimum yang diperbolehkan adalah 1 jam per hari kerja. Kita masuk soal berikutnya. 2. Pembimbing kesehatan kerja di sebuah perusahaan pertambangan menemukan kasus dermatitis pada beberapa pekerja. Dari hasil investigasi, ditemukan bahwa penyebabnya adalah paparan terhadap bahan kimia tertentu. Tindakan pengendalian yang paling tepat untuk kasus ini menurut hierarki pengendalian bahaya adalah A. Memberikan APD berupa sarung tangan kepada pekerja. B. Memasang rambu peringatan bahaya bahan kimia. C. Mengganti bahan kimia dengan alternatif yang lebih aman. D. Memasang exhaust fan di area kerja. E. Memberikan pelatihan cara penanganan bahan kimia yang aman. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut hierarki pengendalian bahaya, substitusi atau mengganti bahan berbahaya dengan yang lebih aman merupakan tindakan yang lebih efektif dibandingkan pengendalian administratif atau penggunaan APD. Kita masuk soal berikutnya. 3. Seorang pembimbing kesehatan kerja melakukan survei di area kerja dan menemukan kadar debu respirabel sebesar 4 mg per meter kubik. Berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, berapakah nilai ambang batas atau NAP untuk paparan debu respirabel? A. 1 mg per meter kubik. B. 2 mg per meter kubik. C. 3 mg per meter kubik. D. 4 mg per meter kubik. E. 5 mg per meter kubik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, NAP untuk paparan debu respirabel adalah 3 mg per meter kubik untuk 8 jam kerja per hari atau 40 jam kerja per minggu. Kita masuk soal berikutnya. 4. Pembimbing kesehatan kerja di sebuah rumah sakit sedang melakukan program pencegahan infeksi nosokomial. Manakah di antara berikut yang bukan merupakan komponen utama dalam program pencegahan infeksi nosokomial? A. Cuci tangan. B. Sterilisasi alat medis. C. Penggunaan antibiotik profilaksis pada semua pasien. D. Isolasi pasien infeksius. E. Manajemen limbah medis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan antibiotik profilaksis pada semua pasien bukan merupakan komponen utama dalam pencegahan infeksi nosokomial, karena dapat meningkatkan risiko resistensi antibiotik. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang pembimbing kesehatan kerja diminta untuk mengevaluasi program ergonomi di sebuah kantor. Manakah dari berikut ini yang merupakan indikator keberhasilan program ergonomi? A. Peningkatan produktivitas kerja. B. Penurunan tingkat absensi. C. Berkurangnya keluhan muskuloskeletal. D. Peningkatan kepuasan kerja. E. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meskipun semua pilihan dapat menjadi indikator, berkurangnya keluhan muskuloskeletal merupakan indikator yang paling langsung dan spesifik untuk keberhasilan program ergonomi. Kita masuk soal berikutnya. 6. Pembimbing kesehatan kerja sedang melakukan penilaian risiko heat stress pada pekerja di area peleburan logam. Alat yang paling tepat digunakan untuk mengukur heat stress adalah A.
Termometer bola basah. B. Wet bulb globe temperature atau WBGT meter. C. Anemometer. D. Hygrometer. E. Termometer inframerah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa WBGT meter adalah alat yang paling tepat untuk mengukur heat stress karena mempertimbangkan suhu udara, kelembaban, dan panas radiasi. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang pembimbing kesehatan kerja menemukan kasus keracunan timbal pada pekerja di pabrik aki. Indikator biologis yang paling spesifik untuk paparan timbal adalah A. Kadar hemoglobin dalam darah. B. Kadar protoporfirin eritrosit. C. Kadar kreatinin dalam urin. D. Kadar asam delta aminolevulinat dehidratase atau alat dalam darah. E. Kadar albumin dalam darah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa kadar alat dalam darah merupakan indikator biologis yang paling spesifik dan sensitif untuk paparan timbal, karena enzim ini dihambat oleh timbal. Kita masuk soal berikutnya. 8. Pembimbing kesehatan kerja di sebuah perusahaan manufaktur sedang menyusun program pencegahan penyakit akibat kerja. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan langkah dalam surveillance penyakit akibat kerja? A. Identifikasi bahaya di tempat kerja. B. Pemeriksaan kesehatan berkala. C. Analisis data kesehatan pekerja. D. Pemberian vaksinasi wajib kepada seluruh pekerja. E. Pelaporan kasus penyakit akibat kerja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa pemberian vaksinasi wajib kepada seluruh pekerja bukan merupakan langkah umum dalam surveillance penyakit akibat kerja, karena tidak semua penyakit akibat kerja dapat dicegah dengan vaksinasi. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang pembimbing kesehatan kerja diminta untuk mengevaluasi efektivitas program konservasi pendengaran di sebuah pabrik. Manakah dari berikut ini yang merupakan indikator terbaik untuk menilai efektivitas program tersebut? A. Jumlah pekerja yang menggunakan alat pelindung telinga. B. Frekuensi pemeriksaan audiometri. C. Tingkat kebisingan di area kerja. D. Perubahan ambang dengar pekerja dari waktu ke waktu. E. Jumlah pelatihan keselamatan yang diberikan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa perubahan ambang dengar pekerja dari waktu ke waktu merupakan indikator terbaik untuk menilai efektivitas program konservasi pendengaran, karena langsung menunjukkan dampak program terhadap kesehatan pendengaran pekerja. Kita masuk soal berikutnya. 10. Pembimbing kesehatan kerja sedang melakukan investigasi kasus dermatitis kontak pada pekerja di industri kimia. Metode diagnostik yang paling tepat untuk mengidentifikasi penyebab spesifik dermatitis kontak alergi adalah A. Patch test. B. Prick test. C. Tes darah IG spesifik. D. Biopsi kulit. E. Tes provokasi oral. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa patch test merupakan metode diagnostik standar untuk mengidentifikasi penyebab spesifik dermatitis kontak alergi, karena dapat mendeteksi reaksi hipersensitivitas tipe 4 yang khas pada kondisi ini. Kita masuk soal berikutnya.